Shalom. Sekarang kita mau pagi di Yerusalem. ya. Ngomong dulu. Ngomong dulu Bapak mau di tembok ratapan. Ngomong dulu. Tembok ratapan, Pak. Tembok biasa. Oh, tembok Pak. biasa. Ya. Tembok Tapi Yerusalem. kalau mau meratap silakan, Pak. Ini juga boleh. Oke, sebentar. Tunggu kenapa dulu ya Bapak Ibu, sebentar. Ngomong dulu, ngomong. Sekarang berada di mana nih? Oke, Bapak Ibu, ini pertama sekali lagi saya minta maaf, tetapi kita harus kerja dengan fleksibel ya. Kalau jalan tutup di sini, di sana, kita harus pilih ya apa yang jalan yang terbaik untuk kita sebagai grup. Tadi saya bilang mungkin tidak ada ya waktu untuk kolam Bethesda. Akhirnya kita tetap ke kolam Bethesda, tetapi kita mau menghabiskan waktu sedikit karena kolam Bethesda pasti kita harus nunggu mereka baru buka jam 8. Dan kolam Bethesda tidak jauh dari sini, cuma 2 menit. Ya, jadi kita akan nunggu saja ya, sampai jam 8 baru buka, kita langsung masuk. Jadi ya, sekali lagi Bapak Ibu, pertama sekali lagi saya minta maaf karena susah tahu mengenai program untuk hari ini, karena Anda juga sendiri bisa lihat ya, ini kadang jalan tutup ya, dan susah tahu. Oke, baik. Kita Bapak Ibu sudah mau masuk kota tua. Kota tua Yerusalem. Kota tua artinya kota yang ada di dalam tembok. Tembok ini didirikan pada tahun ya 1586 Bapak Ibu oleh Sulaiman Agung. Kita ngomong zaman Turki Bapak Ibu, Ottoman. Zaman Turki, zaman Ottoman. Dan kita akan masuk lewat gerbang ini langsung ke bagian Arab, Islam. Sekali lagi, oleh karena itu saya minta dari Bapak dan Ibu ya, hati-hati, awas kantongnya, dompetnya semua. Bapak Ibu, nanti kita akan masuk lewat gerbang. Gerbang ini namanya disebut gerbang singa, karena benar ada 4 singa, sebelah kiri 2, di atas sebelah kanan 2, atau gerbang San Stefanus, diberi nama martir pertama yang dihukum mati, dirajam batu di bawah di lembah Stefanus. Ini tempat Nah, Bapak gerbang Ibu, singa. saya tahu panas, tetapi sebentar saja Bapak Ibu, ikuti saya. Sebentar. Biar kita dapat informasi yang baik Bapak Ibu. Coba lihat. Yang kelihatan di bawah yaitu lembah Kidron. Coba lihat lembah Kidron dan Bukit Zaitun. Anda juga bisa melihat gereja yang tinggi di atas, ada juga salib di atas. Itu adalah tempat di mana Tuhan Yesus naik ke surga menurut tradisi Rusia Ortodoks. Jadi acara kita ke Bukit Zaitun ya, mungkin besok ya. Mungkin besok kita lihat. Jadi di bawah Bapak Ibu lembah Kidron, ini lembah Kidron, dan di atas Bukit Zaitun. Nah, kalau saya bilang ikuti saya dalam bahasa Ibrani artinya yalabo. Jawabnya yalabo. 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 Thank you. Yalabo. Yalabo. Shalom. Singanya mana? Singanya. Singa di atas tadi. Dari luar kelihatan, bukan dari sini. Oh. Nah, kolam Bethesda Bapak Ibu ada di bawah ya, ini sudah kering. Nah, selama ya 1 minggu ini Bapak Ibu, saya minta maaf ya, tetapi
ya ini juga ada kesempatan untuk kita semua bisa tambah informasi dan belajar sedikit bahasa Ibrani. Karena kebanyakan kata ya itu dari Alkitab, nama-nama dari Alkitab ada arti, ada maksud di dalam bahasa Ibrani. Nah, kolam cukup jelas, kolam tempat air ya kolam berenang, tempat air ditampung. Sebetulnya ini air hujan yang ditampung di sini dan dari sini dikirim ke Bait Allah, tidak jauh-jauh. Ya, cuma 250 meter. Itu saja dari sini ke Bait Allah. Di kolam sudah cukup jelas. Kalau Bethesda, apa artinya Bethesda? Bet itu adalah rumah. Seperti Bethlehem, Betani, Bait Allah, Bethel. Bet itu adalah rumah. Kalau ya, nah dalam bahasa Indonesia kita bilang ya Bethesda, betul? Seharusnya dibilang Beit Hasda. Ya. Beit Hasda. Jadi Beit Hasda, rumah pengampunan atau lebih tepat yaitu rumah kemurahan. Kolam rumah kemurahan. Nah, menurut tradisi Bapak Ibu 2000 tahun yang lalu, waktu air masih penuh sampai atas di sini. Menurut tradisi, waktu air menjadi bergoncang, orang pertama yang bisa masuk, dia yang disembuhkan. Kenapa? Karena menurut tradisi itu, malaikat baru masuk di dalam kolam. Itu bikin air bergoncang. Jadi hanya orang pertama yang bisa masuk, yang sembuh. disembuhkan. Yang kedua, yang ketiga tidak lagi. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu, coba imajinasi dulu ya. Ini seperti kompetisi yang ada di sini. Cukup banyak orang yang sakit, yang cari kesembuhan. Mereka tiba di sini dan mereka nonton air terus. Waktu air bergoncang, langsung ada yang coba masuk duluan. Betul nggak? Ya. Nah, menurut Alkitab ada seorang lumpuh di sini. Sudah berapa lama lumpuh dia? 28 Salah Pak. 38. Betul, ini Bapak jangan beli Alkitab murah. Dia hanya satu Pak kitab kelas saja. nih. Bapak Ibu 38 tahun ya. Nah, kalau orang ya dengar Bapak Ibu. Kalau orang lumpuh, artinya apa? Tidak bisa jalan, apalagi mana bisa loncat pertama. Yes. Apa bisa masuk pertama? Kalau orang sakit tangan, tetap bisa masuk. Kalau orang tuli, bisa masuk. Kalau orang lumpuh, mana bisa masuk? Apalagi pertama. Betul nggak? Yes. Ini Betul. bagi saya mungkin sudah adalah bukti Bapak Ibu, bahwa orang itu tidak percaya sama kolam saja. Dia percaya sama Allah. Jadi baca Alkitab penting benar, tapi mendalami, mengerti Alkitab itu juga penting. Amin. Yang murahan. Jadi Bapak Ibu, ini ya, ini orang yang disembuhkan di sini Bapak Ibu setelah 38 tahun, orang lumpuh. Dia benar percaya sama Allah. Dan memang yang datang itu anak dari Allah yang hidup, Tuhan Yesus. Begitu ketemu sama Tuhan, katanya Tuhan kepada dia, berdirilah. Anda sudah Imanmu telah menyelamatkan. ambil tilammu dan Pulanglah. Siapa yang marah saat itu? Tidak. Orang Farisi. Orang Farisi Yahudi. Kenapa mereka marah? Hari itu hari apa Bapak? Sabat. Tidak boleh Jalan. bekerja, betul. Tidak boleh memikul tilam. Tetapi orang itu bilang sama mereka apa? Dia bilang, saya baru disembuhkan oleh orang itu. Dia belum kenal sama Tuhan Yesus. Dia belum bisa bilang namanya ini Yesus Kristus dari Nazaret atau apa. Saya baru dibantu oleh orang itu seperti orang asing. Kenapa Tapi bilang dia orang tahu, asing? sembuhkan dikasih dari. Karena dia tidak lihat tanda Tuhan. Tidak tahu itu. Apakah cukup jelas sampai sini Bapak Ibu? Jelas. Ya. Jadi ini adalah Bapak Ibu cerita kita mengenai kolam Bethesda.
ya, yang ada di sini. Jadi biasanya kalau kita ngomong ya tentang mujizat yang dilakukan di sini 2000 tahun yang lalu oleh Tuhan Yesus, kebanyakan orang tiba-tiba bisa mengerti, wah itu luar biasa dan hebat Tuhan Yesus, betul nggak? Tapi jangan lupa Bapak Ibu, mujizat yang paling besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan di kolam Bethesda ini, bukan di Yerusalem saja, tetapi di Betani. Di sana ada seorang bukan lumpuh, bukan sakit, tetapi sudah mati. Siapa itu? Sakeus, Lazarus. Dia sudah mati berapa hari, Bapak Ibu? Salah. Wah, Ibu. Salah terus. Alkitab murah itu. Kenapa main salah terus? Alkitabnya murah. 4 hari. Nah, penting sekali. Apa bedanya 3 atau 4 hari? Memang cuma 1 hari, betul? Iya. Tapi mungkin sebagai orang Yahudi, saya bisa sampaikan sedikit informasi Bapak Ibu. Apa bedanya? Dan itu beda besar. Kenapa? Bapak Ibu, menurut tradisi Yahudi, orang setelah mati 3 hari, hari yang ketiga, jiwanya meninggalkan tubuh dan naik ke atas. Setelah 3 hari, apakah jelas Bapak Ibu? Ya. Setelah 3 hari, jiwa meninggalkan tubuh. Sampai sini jelas? Jelas. Mudah-mudahan memang Alkitab bisa menjadi lebih jelas. Kenapa Marta begitu bilang kepada Tuhan Yesus, kalau Anda kesini lebih cepat, mungkin bisa bantu. Belum mati. Tetapi sekarang sudah terlambat. Kenapa dia bilang gitu? Karena itu juga ya dia ikut tradisi Yahudi. Ada juga cerita mengenai ya Tabita. Betul? Ada seorang muda, perempuan namanya Tabita, artinya Dorcas. Dia juga mati di kota Yope. Betul, tapi langsung dibangkitkan oleh Santo Petrus. Itu dari Kisah Para Rasul. Itu beda besar. Kenapa? Baru mati langsung dibangkitkan. Tetapi di sini saya rasa ini Tuhan Yesus dia mau nunggu sampai hari yang keempat. Kalau orang bisa dibangkitkan menurut tradisi Yahudi sekali lagi, kalau orang bisa dibangkitkan setelah 4 hari, itu sama seperti orang bisa dibangkitkan setelah 1000 tahun, 10.000 tahun, sama keadaan. Amin. Apakah jelas Bapak Ibu? Yes, thank you. Begini Bapak Ibu, tugas kita gini. Terima kasih. Kolam Bethesda ada di sini. Di samping ada gereja namanya disebut Gereja Santa Ana. Sebetulnya gereja ini didirikan menurut tradisi, dan saya ulangi, menurut tradisi, di atas tempat di mana Bunda Maria dilahirkan. Bunda Maria dilahirkan. Oleh karena itu gereja ini waktu didirikan pada abad yang ke-12 oleh Ksatria Perang Salib, didirikan sebagai gereja namanya yang asli namanya Gereja Santa Maria. Tapi waktu orang Islam Turki tiba di sini, gereja ini tidak mau dihancurkan oleh mereka, tetapi berubah daripada gereja menjadi sekolah Al-Quran, madrasah. Tetapi pada abad yang ke-19 yang datang ke sini itu denominasi dari Perancis, namanya White Fathers, Bapak-bapak putih. Mereka tiba di sini, mereka yang membeli tempat ini daripada orang Turki. Sampai sekarang Anda masih bisa lihat bendera dari Perancis di atas. Ya. Dan nanti kita akan masuk ke dalam gereja. Itu bendera kita juga Perancis. bisa nyanyi di dalam. Itu akustiknya luar biasa Bapak Ibu. Itu ekonya wah bagus, bergema. Oke, jadi tugas kita begini Bapak Ibu. Kalau Anda mau ambil foto sebentar di sini kolam Bethesda, silakan. Jangan lupa 2000 tahun yang lalu yang loncat pertama disembuhkan. Sekarang yang loncat pertama naik ke surga. Ini yang tidak baik ini gini. Begini Bapak Ibu, kita mau baca Alkitab dulu. Nanti kasih waktu untuk foto sebentar. Peristiwa itu bahwa apa yang terjadi benar-benar terjadi, bukan hayalan. Injil Yohanes pasal yang ke-5, saya baca ayatnya dalam perikop ini, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang disebut dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya
Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang lumpuh, orang timpang, dan yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi yang menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadamu, angkat tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkat tilammu dan berjalanlah?" Tapi orang yang baru sembuh tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Saya ingin tekankan ayat yang terakhir ini. Kita tidak mencari kesembuhan fisik saja. Yesus datang untuk kesembuhan lebih sempurna, yaitu jiwa. Sesudah kita mengalami berbagai mujizat, kita melihat peristiwa ini, satu pertanyaan dan satu pesan Yesus, jangan berbuat dosa lagi. Ini pesan untuk kita. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam. Kita di altarnya buat formasi seperti choir ya, seperti paduan suara. Nyanyi lagunya Haleluya 12 kali aja, karena Haleluya. Opa, mainkan Opa. Jalan sertanya setiap hari. Hari ini aja. Jalan suka, jalan duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus.